Ini pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan, tapi saya nanya pertama Bapak. Ceritanya tentang apa Pak Gunung Gantung ini? Ceritanya ini sebenarnya urban legend yang sudah viral terlebih dahulu. Bahkan di luar negeri pun sudah tertarik untuk pernah mengangkat tema ini sebenarnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik buat kita angkat karena ada apa? Kalau dari penelusuran di Google, kejadian bunuh diri terbanyak di Indonesia itu adanya di desa di wilayah gunung-gunung tersebut itu, dan itu based on data ya, bukan kita yang create, ini based on data. Nah ini selama ini kalau saya suka cari tema-tema yang berkaitan sama kejadian nyata atau urban legend ya, gitu. Nah akhirnya kemarin kita putuskan bahwa ayo kita angkat tema ini sebenarnya karena ini menarik untuk kita angkat. Tetapi dari segi mana gitu kan, film ini kan kalau orang menonton film kan bisa berpersepsi dua arah kalau menonton ya. Nah di sini menariknya film ini akan memberikan kita satu hal yang penting di ujung film ini. Artinya gini, setiap manusia itu kan punya masalah, ada masalah gitu. Nah jadi kita harus bisa menghadapi masalah bukan dengan solusi bunuh diri. Setiap manusia mau siapapun orangnya pasti ada masalah gitu. Nah jadi itu salah satu yang kita ingin beritahukan, bagaimana supaya mereka tidak menjadi dengan menonton film ini tidak harus bunuh diri dan takut bunuh diri. Iya, karena memang relevan banget sekarang kan soal mental health juga banyak nih kita warga Indonesia kena mental health ya Pak ya. Betul. Dan ini salah satu yang mungkin disampaikan oleh film Gunung Gantung ini, bahwa ada masalah mah pasti ada. Betul. Pasti ada gitu, dan di ujung nanti ada solusinya gitu Pak ya. Betul. Setiap manusia punya masalah apapun kalangannya. Iya, iya. Nah tapi kalau secara personal gitu mungkin saya boleh nanya ke Pak Chandra, yang menarik apa gitu Pak dari fenomena ini sehingga Pak Chandra memilih mengangkat ini gitu? Kalau dari luar negeri aja tertarik mengangkat tentang kisah ini, jadi kisah kan udah lama nih, udah puluhan tahun, bahkan orang bilang mungkin 50-60 tahun yang lalu ada ini. Dan ketika kita ada beberapa teman-teman kita cek juga di mereka punya akun sosial media itu, mereka sudah melakukan penelusuran bahwa pengakuan dari warga setempat bahwa memang fenomena itu ada gitu. Nah apakah kita mau membiarkan hal ini terjadi terus atau kita coba lah, kan pembelajaran ada di berbagai media bisa mau itu televisi, mau dokumenter, mau itu sosial media, itu bisa jadi pembelajaran. Nah kita lakukan coba melalui layar lebar ini, kurang lebih seperti itu. Nah nggak takut tuh Pak, misalnya kan ini kan ya mungkin masyarakat Indonesia juga sedikit banyak pernah dengar tentang Gunung Gantung kan, kaitannya katanya tentang bunuh diri seperti gantung diri segala macam. Nggak takut Pak malah jadi nanti wah ini ngancurin filmnya macam nggak bener nih gitu. Lah ini film malah ngajarin supaya takut bunuh diri. Nah itu gitu ya. Pembelajarannya manis itu berarti ya. Kan gini, semua film itu pasti ada sisi hitam putihnya. Kita nggak bisa mengangkat satu sisi aja yang dilihat orang. Makanya kan selalu terjadi dua persepsi ya. Betul. Yang belum nonton berpersepsi, yang sudah nonton begini. Ya. Nah banyak orang tuh Pak yang memang kadang-kadang yang komen nggak nonton Pak, mending nonton dulu ya. Iya. Iya Kan kadang orang kan membuat sebuah konten nembak dulu. Iya. Itu. Nah itu berarti dipastikan kalau nanti ada yang komen-komen negatif, pasti belum nonton ya Pak. Pasti belum nonton. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat, boleh teman-teman. Ini kan kejadian atau fenomena yang sebenarnya nggak mengenakan lah ya Mas ya. Orang harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak normal lah seperti itu gitu. Gimana ya Mas kalau dari sisi kreatif produsernya bahwa biar nggak mengendorse orang-orang nih supaya malah jadi ini malah jadi satu pilihan gue ini untuk malah jadi gitu. Oke. Mereka mati. Oke. Betul. Awalnya ketika kita masih development cerita gitu, memang ada beberapa yang mesti kita jagain ya. Maksudnya mesti kita jagain karena memang isunya ini cukup sensitif gitu. Gimana caranya supaya isu atau fenomena ini
tetap terangkat gitu, tetapi kita juga sangat berhati-hati gitu dalam mendevelopment cerita. Pastinya kita juga ngobrol, research juga, kita research ke daerah Jogja, kemudian kita juga ngobrol sama psikolog, psikiater, kayak gitu untuk melakukan jangan sampai salah nih ceritanya gitu. Memang Burung Gantung udah terkenal lah kalau teman-teman bisa Google yang keluar apa gitu kan. Memang ini suatu mitos yang katanya kalau rumahnya kemasukan sama si bawa api, bakalan di situ akan ada terjadi bunuh diri gitu. Memang kita ambil angka itunya, tetapi kita dalam cerita kita coba kembangin lagi. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Isu-isunya memang dekat sama Gen Z, gitu. Iya. Makanya ada teman-teman yang cakep-cakep ganteng-ganteng ini. Pacik Gen Z ya? Gen Z. Iya, paling Gen Z. Dan memang kalau secara lokasi nih Mas Opas, Ya. spesialnya apa Gunung Kidul? Kenapa milih syutingnya harus di Gunung Kidul beneran? Nah itu tuh. Ini kemarin juga ngobrol juga sama Pak Syahkan. Memang kejadiannya memang kalau kalian bisa Google, kebanyakan yang keluar pasti Gunung Kidul Jogja. Begitu kita ngobrol sama director juga, sama Pak Syahkan, memang harus syuting di sana berarti, gitu kan? Cuman akhirnya ya emang harus di situ gitu. Iya. Jadi supaya emang feel-nya dapat, supaya dekat juga gitu. Maksudnya sebenarnya bisa aja kita syuting di manapun juga ya. Maksudnya, Gunung Sahari. Oh itu Petik Mata bukan Gunung Gantung, sorry maaf ya. Cuman akhirnya kita kesana emang bagus banget juga sih daerahnya gitu. Ada beberapa shot-shot yang kita ada suasana pantai yang kita dapat, suasana hutan, terus rumah-rumahnya juga masih sangat otentik ya. Gitu. Iya. Cakep banget ya memang di sana ya. Dan memang harus di sana syutingnya. Memang harus di sana. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Opas. Selanjutnya saya akan bergeser ke Kang Boy ini. Kang Boy. Kemudian pas saat persiapan saya tuh hunting lokasi sendiri ya. Jadi memang kita cari lokasi-lokasi yang belum pernah terjangkau syuting. Jadi memang betul-betul lokasi yang masih rawan. Jadi tracknya pun untuk kesana tuh lumayan sulit. Jadi kita bukan cuma syuting di sana, tapi juga ikutan berpetualang sebenarnya. Ya karena dari jalan utama untuk menuju ke lokasi aja kita harus jalan kaki selama 1 kilo dan untuk menuju pantai ya kayak gitu sih. Dan memang untuk yang set 2 itu orang lokalnya aja males ke sana karena memang tempatnya angker kan. Tapi kita berani syuting sana sampai jam 3 pagi juga di sana gitu. Dan Terlalu iseng kayaknya ya. Orang lokal aja males ya. dan memang di suasananya memang cukup horor di sana, tapi karena kita bertiga secara happy, jadi tertutup lah gitu. Tertutup. Walaupun ada kejadian-kejadian yang Wih. Ini nih. Ada kejadian-kejadian ini nih. ya, tapi itu lumayan alami. Iya. Bunda nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti termin mundur? Alhamdulillah ya. Oh, luar biasa. Itu horor paling horor tuh buat kita ya. Ini nyambung dari Bunda bilang soal kejadian-kejadian gitu. Gue kan ngobrol sama teman-teman pemain nih. Yang dari Paci dulu kan. Dari Paci ada pengalaman nggak Paci? Sampai itu di share juga Paci berperan sebagai siapa dan Oke. gimana? Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Indra Pacik. Di sini berperan sebagai Prasetyo, bokapnya ini. Ya, terus kejadian yang Jadi sebenarnya gini, waktu saya kan mereka sudah di tempat duluan nih ya. Mereka udah datang duluan, baru agak 1 hari mereka sudah di lokasi syuting itu baru saya nyampe gitu. Nah, itu tempatnya memang jauh banget. Saya ngobrol sama supirnya, drivernya, Pak masih jauh lagi. Semakin lama itu semakin kayak tutup botol gitu. Jadi lebih kecil lagi jalannya, lebih kecil. Terus gimana kita syutingnya di goa yang katanya belum pernah orang ke sana, ya. Terus
pas ngeliat itu goanya dari kayak karang-karang di atas pohon-pohon kebuka semua gitu. Terus turunnya juga dari tangga yang baru dibuat sama krunya. Turun ke situ itu kayak goa masih perawan gitu ya. Jadi kita syutingnya di situ sampai malam jam 3 tadi Bunda bilang gitu. Nah itu aja udah buat merinding karena malamnya kan. Terus satu malam ini kejadian nanti diceritain lagi sama Hendro dan lain-lain. Cuma berasa feeling aja kayak ada sesuatu jam 12, right? 12 sih, jam 12-an. Jam 12 itu kayak pengen lihat ke atas nih. Kenapa ya? Pengen banget lihat ke atas gitu. Pas di atas ngecek itu ada kayak akar pohon tapi ngegantung gitu tapi goyang. Kok kayak goyang-goyang ya kan angin nggak bisa masuk gitu ya. Terus tanya, Andrew lagi di samping. Coba lihat cek akar pohon, enggak dia goyang. Akar pohon enggak. Coba lihat bener-bener gitu. Panggil lagi yang lain-lain lihat. Terus gak lama jatuh itu benda persis di depan kita, persis banget di depan kita. Terus teriak ular, ular jatuh persis di depan kita dari atas banget, tinggi banget, jatuh di depan kita gitu ularnya. Terus orang-orang setempat kan ada yang guru-guru di situ yang dari Gunung Kidul tuh tahu, awas itu racun berbahaya banget, ularnya beracun banget gitu. Dulu juga panik, lari semua kayak syutingnya berhenti gitu, dia lari semua gitu, kacau persis di depan. Persis banget. Iya kan? Kita yang panik. Kita panik. Oh enggak asal kalian tahu ya. Bang Pacik ini walaupun syuting film horor, dia sebenarnya penakut ya. penakut parah. Nah pas kita lihat tuh akar-akar pohon kan, nah ularnya jatuh ya kan, wah pas ularnya pas banget jatuh di depan kita. Bang Pacik langsung lihat, jom, langsung pegang, langsung. Oh my god. Iya. Kayak, sorry ya, pertama kali aku dengar aku kira cewek. Aku kira cewek yang teriak. Bro, ketika takut, wah kejantanan kita nol bro. Udah nggak ngerti lagi ini suaranya di mana udah. Falset atau apa udah nggak ngerti lagi dah. Maskulin kita nol. Udah hilang, Kalau udah kita nggak ngerti takut. lagi. Tapi emang benar kita semua panik, cuma yang paling panik bapak saya. Karena perhatinya nggak berhenti, itu Iya. lama, agak 5 menit merhatiin goyang, angin nggak mungkin akar tapi kok goyangnya gitu-gitu gitu. Terus kebayangin dia nggak mungkin jatuh lah, udah nggak mungkin jatuh, Iya. tapi jatuh kayak nggak mungkin jatuh tapi kayak no gue bukti gue jatuh. Ular beneran. Ular beneran. Habis itu dia hilang sendiri di balik pohon, di balik batu karang gitu di situ. Aduh, Gitu. itu malah lebih serem dari hantu bro. Wah, iya. Enggak maksudnya ular kan biasa di samping jalan mana di bawah gitu, ini dari atas loh. Enggak, para Jawa benar sakral banget. Iya. Angkat dan kita setiap kali kita mau injek tanah itu kita harus mau permisi. Iya. Selalu respect sama leluhur, selalu respect sama tempat-tempat yang pertama kali kita kunjungi. Betul. Jadi ya. Wow. Cerita horor slash kedua. Wah, gokil banget, tepuk tangan untuk Erwin dan juga Pacik sama selanjutnya yang cantik-cantik untuk Anissa dan juga Nadia. Iya. Halo. Luar biasa. Usia kita kayak jauh ya terpautnya. Nadia sama Anissa sebelumnya sudah pernah ke daerah Gunung Kidul tuh. Aku belum pernah, aku pertama kali kemarin. Aku juga itu pertama kali sih ke Gunung Kidul. Expect nggak bakal seindah itu gitu atau apa gimana pengalamannya gitu? Pertama kali aku dengar Gunung Kidul itu kan aku search dulu, Iya. syutingnya di Gunung Kidul terus aku search, cakep, tempatnya cakep, bagus banget. Terus karena kita syuting horor, jadi ya kita dibawanya ke tempat-tempat yang horor ya. Tapi ada juga tempat-tempat yang cakep ya, jadi horor dan cuma horor cakep. Bagus. Kalau boleh ditambahin juga berperan sebagai apa nih gitu? Oh ya, aku berperan sebagai Alana. Alana. Iya. Kamu Halo, aku berperan sebagai Elsa, sahabatnya Alana. Frozen. Iya, aku beneran nih. Ya mau alap kan kita nggak ada yang tahu ya.